صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Jamaah kaum muslimin, salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta dihimpun kita agar kiranya kita dapat merasakan bagaimana manisnya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, serta mencintai sesama muslim yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah undang-undangkan di dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran, dan telah dipraktekkan oleh baginda Rasul, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dapat menteladaninya sehingga betul-betul kita dapat mengenyam sebuah rasa, cita rasa dan kehidupan yang sangat berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang relatif singkat terbatas ini, saya hendak membicarakan tentang suatu keadaan yang bisa kita sebut, kita masukkan ke dalam materi, kita beri saja judul tertipunya sosok manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya pada suatu hari ada orang memaki-maki kita dengan melontarkan kata-kata yang kasar, dengan melontarkan kata-kata cemoohan yang menghina, misalkan saja elu bego, misalnya elu bodoh, kamu itu tolol, dan seterusnya. Tentu menanggapi kata-kata ini kita akan panas, telinga kita mungkin akan merah, lalu mata kita akan merah, marah. Mengapa tega-teganya kamu mengatakan aku ini bodoh? Mengapa tega-teganya kamu mengatakan aku ini tolol, dan seterusnya? Sementara selama ini kita merasa berpendidikan, sementara selama ini kita merasa orang pintar, sehingga dari perasaan orang pintar itu titel pun kita sadar, mulai dari S1, S2, S3, dan SS seterusnya. Karena labelitas sekolahan ini, karena labelitas akademisi ini, lalu kita seolah-olah akan marah luar biasa tatkala ada orang yang menohok kita dengan kata-kata yang kasar, kamu bodoh. Dan selama ini kita merasa terhormat dengan sesuatu yang kita miliki. Apakah yang kita miliki itu berupa finance, berupa jaringan bisnis, berupa kolega, berupa kekuasaan, berupa pengaruh. Dan dari sinilah juga kita akan marah semarah-marahnya tatkala kita dikatakan bodoh. Maka 1000 reaksi akan kita lakukan untuk mengcounter justifikasi yang mungkin kita anggap tidak adil. Mengapa tega-teganya kamu mengatakan aku bodoh? Kamu tahu gue enggak? Kamu tahu saya enggak? Kata yang ngatain ya enggak tahu, kamu enggak pernah ngatain. Kan sering sekali kita belum tahu siapa gue, dan dirinya sendiri nanya nggak tahu siapa dirinya gitu. Nah, inilah reaksi yang sangat instan, yang sangat sekaligus untuk mengcounter justifikasi bodoh. Tetapi apakah kita dapat mengcounter kalau misalkan yang mengatakan bodoh itu adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi apakah kita dapat
mengelak. Kalau yang mengatakan kita bodoh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Pada suatu ketika Rasulullah pernah keluar menemui para sahabatnya yang istilahnya ngeriung, duduk-duduk santai. Lalu seketika Rasulullah mengajukan satu pertanyaan, yang pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa manusia itu bodoh. Kata Rasul, ala ayyukum ahabba ila amwalikum. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang mencintai hartamu? Kata Rasul. Seketika sahabat itu mendapatkan pertanyaan yang tak dinyana gak disangka-sangka ini, kaget. Lalu serempat menjawab, wa kulluna nuhibbu ila amwalina ya Rasulullah. Setiap kami pasti mencintai harta kami ya Rasul. Gitu. Selanjutnya, nah ini pelajarannya, ala inna amwalakum ma qaddamtum wa amwala ghairakum ma akhartum. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya harta kamu yang sesungguhnya adalah harta yang kamu belanjakan, yang kamu manfaatkan, yang kamu gunakan, yang kamu investasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara harta orang lain adalah harta yang kamu tabung sedikit demi sedikit, yang kamu usahakan dari tiada menjadi tiada, setelah menjadi mahligai harta yang indah, yang mempesona, lantas kamu tinggalkan. Bukankah itu perbuatan yang bodoh? Lalu kita mengukur pada diri kita sendiri nih, dalam setiap hari kita bertindak cerdas atau bodoh? Kalau bertindak cerdas, maka kita akan sangat mencintai harta kita, saking cintanya sampai-sampai harta itu tidak pernah memberikan manfaat, makna, dan membantu kita. Contoh yang kasar, kita mencintai uang kita, taruh kata uangnya banyak, 1 miliar misalnya. Kita senang, kita cinta terhadap uang kita, saking cintanya akhirnya diperbudak oleh uang kita. Sayang banget sama uang kita yang jumlahnya 1 miliar itu. Saking sayangnya kita tidak menginginkan kurang nominalnya dari 1 miliar. Akhirnya uang yang 1 miliar itu kita genggam saja, kita tabung saja, sementara kemana-mana kita tidak pernah menggunakannya. Karena dalam mindsetnya, kalau terlalu cinta, uang 1 miliarnya kalau dikurangi 100.000 berarti sudah tidak dikatakan 1 miliar lagi. Akhirnya karena sayang, ke pasar pun gak naik angkot. Kenapa? Takut uang hilang, takut nominalnya kurang. Akhirnya jalan kaki. Ya udah, percayalah, gempor lah. Itu bukti yang bodoh, ya. Tetapi orang yang cerdas adalah tatkala mempunyai uang 1 miliar, maka dia usahakan bagaimana uang ini akan bertambah dan terus bertambah. Maka janji Allah, uang yang bertambah, harta yang bertambah adalah harta yang diinfakkan, diinvestasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janjinya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginvestasikan uangnya, hartanya, finance-nya di jalan Allah, maka dia akan diganjar, dibalas 1 juta, dibayar dengan 700 kali lipat, alias dia mengeluarkan 1 juta akan memperoleh 700 juta instan di dunia itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah pasti akan melipat gandakannya dengan balasan di akhirat nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman permasalahannya kita tertipu dengan mindset kita sendiri, kalkulasi kita sendiri, matematika kita sendiri, bahwa uang yang 1 miliar itu kalau kita infakkan itu akan hilang, padahal secara maknawi dan janji Allah itu akan dilipat gandakan. Maka di sini menjadi jelas, orang yang bodoh akan
saya dan tidak akan mengurangi nominal uangnya itu. Tetapi orang yang pintar, dia akan menginvestasikannya di jalan Allah agar mendapatkan nilai tambah yang melimpah ruah. Maka di sini kita cocokkan, kita yang bodoh atau kita yang pintar. Jika dalam keseharian kita suka infak, membantu, mempergunakan uang itu demi kemaslahatan kita dan orang-orang di sekeliling kita, itu orang yang pintar. Tetapi tatkala kita mempunyai uang, lalu uang itu kita sayangi, bahkan kita sembah, takut sekali nominalnya berkurang, disayanginya, maka di situ kita adalah orang yang bodoh. Dan tatkala kita renungi mulai akil balik semenjak anak-anak sampai saat ini, berapa kali kita terjerembab dalam tindakan-tindakan yang bodoh ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat kebodohan kita, tertipunya kita terhadap pilihan kita, terhadap realitas dan kehidupan kita, terhadap perilaku kita sendiri. Saya ambil sebuah cerita. Ada seorang bapak mempunyai 3 orang anak. Satu anaknya ini, anak sulungnya, sangat dicintainya, sangat dibangga-banggakan. Bahkan anak sulungnya ini digadang-gadang akan menjadi masa depannya. Sebut saja anak sulungnya ini dengan nama Harben. Sehingga si bapak ini saking senang, cinta, bangga terhadap anak sulungnya yang diberi nama Harben ini, seluruh fasilitas, potensi, umur, waktu, energi diinvestasikannya, digunakannya untuk kelestarian kebesaran si Harben ini. Dia pergi pagi pulang petang untuk Harben. Dia bekerja banting tulang peras keringat demi lestarinya dan besarnya si Harben ini. Lalu usia pun begitu lanjut, tampaklah tanda-tanda kerapuhan dirinya, bahwa manusia masanya sangat singkat sementara di dunia ini. Lihat bagaimana bulan purnama hanya bertahan sekitar 3-4 hari. Bulan purnama itu segera akan surut juga. Lihat bagaimana hijaunya dedaunan itu juga bertahan sebentar, setelah itu akan menguning dan gugur menjadi sampah. Nah, begitupun umur manusia sangat cepat singkat di dunia ini. Tak ada umur yang ratusan ribu tahun di dunia ini. Lalu si bapak ini melihat usianya sedemikian tua, tanda-tanda kerapuhannya semakin nyata. Mata sudah mulai kabur, uban mulai menjamur, kulit pipi pun mulai lentur, makan pun hanya buat bubur, yaitu sudah tanda jelas dia sudah dekat dengan alam kubur. Setelah alam kubur terpampang nyata di depannya, yang dia pasti akan memasukinya, yang usia mudanya segala potensinya kemarin digunakan untuk membesarkan si Harben. Lalu dia bertanya kepada si Harben, dipanggil anaknya si Harben itu, "Nak, Harben, kesini nak." "Iya Pak." "Iya Bapak." Kalau bahasa kita, "Begini nak, bapakmu ini ternyata telah renta, telah tua nak, yang sebentar lagi bapakmu ini akan memenuhi panggilan Allah nak. Tubuh bapakmu yang renta ini akan terbujur kaku sendirian di kuburan nak. Setelah itu terjadi, apa yang kamu lakukan nak demi bapakmu ini, karena bapakmu ini telah mati-matian memperjuangkan kamu nak." Maka jawab si Harben itu, "Wahai bapakku, betul bapak dari muda sampai setua ini memperjuangkan saya, anak sulung bapak. Tetapi tak kala nanti bapak mati, tubuh bapak terbujur kaku di kuburan, saya hanya mampu mengatakan satu kata Pak. Apa itu nak? Goodbye, selamat tinggal. Hanya itu nak?" "Betul Pak," katanya.
mendengar jawaban ini menjadi riuh redam, dadanya bergolak, dia menyesal. Bagaimana tidak, selama ini sangat dibangga-banggakan si Harben ini. Bagaimana tidak, dia akan menggantungkan nasibnya, masa depannya kepada si Harben ini. Ternyata setelah meninggal si Harben cuma mampu berkata selamat tinggal Pak. Padahal ini anak yang sangat disayanginya, yang sangat diagung-agungkannya, yang sangat dicintainya, yang digadang-gadang akan menggantikan posisinya masa depannya. Ternyata setelah dia meninggal hanya mampu berkata selamat tinggal. Lalu dengan air mata tertahan, dengan dada yang bergolak, dia merasakan nestapa, dia merasakan menyesal. Lalu dia bertanya juga kepada adiknya, anak keduanya. Dan anak kedua ini juga sangat disayangi dan dicintainya, dan juga sangat digadang-gadang menjadi masa depannya. Sebut saja anak yang kedua dengan nama Anis. Anis, bukan Anis Mataya, bukan. Anis di sini, nak. Kamu adalah adiknya Harben, kakakmu. Bapakmu juga sangat senang, bangga terhadap dirimu, Anis. Ternyata bapakmu ini tidak dapat mempertahankan posisinya di dunia ini. Sebentar lagi bapakmu akan meninggal mati. Lalu setelah bapakmu ini terbujur kaku di kuburan, apa yang kamu lakukan, Anis, sebagai anak bapak kedua yang sangat bapak banggakan? Jawab Anis, gak jauh beda. Kata si Anis, wahai bapakku, betul bapak sangat menyayangi kami berdua, yaitu kakak saya Harben dan saya Anis. Tetapi setelah bapak nanti mati, saya hanya mampu berkata dua, Pak. Yang pertama, saya hanya mampu berkata selamat tinggal, Pak. Sama seperti kakakmu? Iya, Pak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya saya mampu berkata selamat tinggal. Kok persis seperti kata kakakmu? Iya, Pak. Hanya itu saja. Semakin kecewa sang bapak ini mendengar dari dua anak kebanggaannya yang digadang-gadang akan menjadi masa depannya. Sangat kecewa karena selama ini waktunya, pikirannya, hartanya, potensinya, kekuatannya, seluruhnya untuk kedua orang anaknya ini, yakni si Harben dan si Anis. Ternyata setelah meninggalnya mampu berkata selamat tinggal. Lalu dia mempunyai anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini diibaratkan anak tiri yang tak pernah diopeni, tak pernah dirawat, termarginalkan. Lalu dia hendak bertanya kepada anak yang ketiga ini, tetapi dari anak yang paling dicintainya dia mendapatkan jawaban yang sungguh sangat mengecewakan, apalagi dengan anak yang ketiga ini. Tetapi dia penasaran, si bapak ini ingin tahu apa jawaban dari anak yang ketiga ini. Sebut saja anak yang ketiga ini dengan nama Amsol. Lalu si bapak ini mendekati si Amsol. Sini Amsol, saya hendak bertanya, nak, betul nak kamu adalah anak yang ketiga dari bapak, yang bapak tidak pernah memperdulikan kamu? Ibarat kata bapak memarginalkan kamu, menganggap kamu anak tiri bapak yang tidak pernah diopeni, yang tak pernah diurusin. Tetapi setelah nanti bapakmu ini meninggal, nak, apa yang hendak kamu lakukan, wahai Amsol? Katanya. Kata si Amsol ini sungguh mengagetkan jawabannya. Wahai bapakku, betul bapak menganaktirikan saya, tidak peduli terhadap nasib saya, tidak pernah ngurusin saya. Tetapi tak kala nanti bapak meninggal, maka saya akan bersedih atas
Setelah itu Pak, saya akan hantarkan Bapak ke kuburan. Setelah di kuburan Pak, saya tidak pulang, akan temani Bapak tidur di kuburan sampai nanti hari kiamat, sampai nanti akan menemani Bapak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan perjuangkan agar kiranya Bapak mendapatkan rahmat, ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis Bapak ini, ternyata dia tertipu. Tadi anak si Harben sangat dibangga-banggakan, digadang-gadang menjadi masa depan. Seluruh yang ia punya diinvestasikan untuk lestari dan besarnya si Harben. Begitupun si Anis. Ternyata Harben dan Anis setelah mati tidak mampu berbuat apa-apa. Selanjutnya kepada anak yang ketiga yang dinamai Amsol, dia tidak peduli, dia marginalkan, dia tidak urusin. Terus justru anak yang Amsol ini yang memperjuangkan sampai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nama-nama tadi itu adalah sebuah nama ilustrasi. Mari kita lihat lebih dekat siapa sih Harben itu. Harben itu tak lain dari sebuah kata kependekan dari harta benda. Betapa kita sangat bangga terhadap harta benda ini. Pergi pagi pulang petang untuk mengumpulkan harta benda. Bahkan saking cintanya terhadap harta benda ini, nyaris kita tidak tahu waktu dan tak kenal Tuhan, tak kenal Rabb kita. Bahkan karena saking cintanya terhadap benda, sering sekali kita mempraktek-praktekkan yang kotor, korupsi, maling, garong, rampok dan seterusnya. Tetapi setelah harta benda itu betul-betul kita raih, apa yang diperbuat oleh harta benda? Kita mati sendirian di kuburan, sementara harta benda itu menjadi rebutan orang lain, menjadi rebutan ahli waris kita. Bahkan dalam kenyataannya, berapa banyak anak-anak kita yang saling berantem rebutan harta benda, bahkan saling mengucurkan darah, saling membunuh dari karena harta benda ini. Setelah bapaknya meninggal, rebutan tanah. Setelah bapaknya meninggal, rebutan warisan. Yang akhirnya aslinya itu kakak adik saling berantem, saling tembak-tembakan, bahkan saling bacok-bacokan alias harta benda. Sementara kita yang bekerja tidak pernah merasakan nikmatnya manfaat, dan artinya kita pulang kepada Allah hanya membawa kain kafan. Sementara kita perjuangkan, kita tinggalkan untuk orang lain. Bukankah ini pekerjaan bodoh? Begitu yang disebut Anis, itu adalah anak istri. Betapapun kita bangga terhadap anak istri, tatkala kita mati, gak ada istri yang katanya cinta sehidup semati. Paling-paling anak istri kita hanya mampu berkata selamat tinggal, setelah itu mengantarkan ke kuburan, setelah itu pulang menjadi orang lain. Anak laki-laki kita akan pulang kepada istrinya. Anak perempuan kita akan pulang kepada suaminya. Istri kita juga akan segera menjadi milik orang lain. Semakin cantik mempesona istrinya, semakin cepat dia kawin lagi. Betapa tertipunya kita. Padahal tadi kita sangat bangga, kita sampai menjadi koruptor, sampai maling, sampai nggak tahu Tuhan, sampai mencelakakan diri demi kebahagiaan anak dan istri. Setelah kita mati, anak dan istri ternyata menjadi orang lain. Bukankah kalau seperti ini tindakan yang bodoh? Lalu yang namanya Amsol itu adalah amal soleh. Betapa selama ini kita tidak pernah peduli terhadap amal soleh ini. Betapa amal soleh ini kita marginalkan, kita tidak pernah hiraukan. Betapa amal soleh ini menjadi sesuatu
sesuatu yang sangat berat bagi diri kita, lalu kita anak tirikan amal soleh ini ke masjid, ogah, sholat jamaah tidak, puasa juga tidak, infak dengan harta yang berlebih juga tidak. Seluruh amal soleh ini kita tidak doyan, padahal amal soleh ini yang akan menemani kita mulai dari kehidupan ini sampai di kuburan ditemani, sampai hari kiamat, sampai diperjuangkan oleh amal soleh ini menjadi saksi, sampai nanti disidang di hadapan Allah, sampai nantinya mendapatkan surga dan ridhonya Allah. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap amal soleh ini bisa kita lihat sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa waktu dari 24 jam ini kita investasikan terhadap amal soleh sedikit sekali. Berapa banyak dari harta yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan untuk investasi amal soleh sedikit sekali. Dan betapa banyaknya anak istri kita diprotek untuk menjadi anak-anak yang soleh sedikit sekali. Maka di sini nampak jelas ternyata kita tertipu. Dan tertipunya kita ini sungguh sangat luar biasa. Tertipunya kita ini akan menyebabkan kita sengsara selama-lamanya, di mana kita telah memarjinalkan amal soleh, sementara dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebanggaan, yang menjadi prestis adalah harta benda dan anak istri. Saking mabuknya terhadap harta benda, gak tahu hak orang lain. Saking ingin menyenangkannya terhadap anak dan istri, seringkali kita menistakan diri kita ke praktek-praktek yang hina, yang menyebabkan kita akan terjerembab dan tenggelam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara amal soleh ini betapa sangat tak berarti, tak pernah digubris, tak pernah diperdulikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau sholat pingin yang lebih cepat dari SMS. Kalau sholat cepat banget, padahal sholat itu kan investasi waktu untuk amal soleh. Kalau ngaji pingin cepat-cepat, baru setengah jam ngaji ribuan jarum seolah-olah menusuk di pahanya, gelisah kesana kemari. Itu adalah suatu bentuk dari kita tertipu. Tak kala kita berpikir membaca Al-Quran, nyaris sekali singkat, tak pernah lebih dari sekedar 5 menit. Padahal coba kita kalkulasikan waktu-waktu kita untuk memanjakan nafsu diri kita sendiri. Tak kala kita makan, berapa waktunya? Tak kala kita SMS-an, Facebook-an, internetan, berapa lama waktunya? Tak kala kita nonton di layar televisi, berapa lama waktunya? Pertanyaannya, mengapa tak kala di hadapan televisi berjam-jam kok tidak gelisah? Mengapa tak kala ngaji hanya setengah jam kok gundah gulana? Nah, inilah dari gerak ini saja kita bisa mendiagnosa betapa kita selama ini tertipu. Dan ini hal yang real, yang kecil. Nah, begitu pun tak kala kita membelanjakan uang kita, mana uang kita yang bermakna beribadah kepada Allah, mana investasi kita yang ranahnya hanya untuk memanjakan hawa nafsu kita. Bahkan yang namanya uang itu, Pak, nominalnya itu sangat besar, gede sekali di masjid. Kalau di masjid nominal uang itu besar, sampai saking besarnya nggak berhitung. Contoh, uang 100.000 itu kelihatan besar nominalnya kalau di masjid. Karena besar nominal di masjid,
tatkala infak di masjid nggak pernah keluar yang 100.000. Kenapa? Besar, berat. Palingnya keluar 5.000, 2.000 itu juga minta diskon dapat surga. Sudah berhak mendapatkan surga. Kenapa nggak keluarin yang 100.000? Besar, Pak. Uang itu besar nilainya di masjid. Tetapi coba lihat tatkala di mall, uang itu kecil, nominalnya artinya sangat kecil. Beli ini, beli itu, beli ini, tahu-tahu sudah 5 juta. Iya kan? Jadi tatkala di mall, kenapa di mall itu uang menjadi kecil? Ya makan di KFC aja misalnya. Masa makan di tempat-tempat yang mewah itu uangnya menjadi kecil, tiba-tiba udah 250.000. Coba kalau misalkan kegunaan investasi di mall itu dibawa ke masjid, itu luar biasa. Padahal di masjid itu Allah jelas-jelas janjikan seperti ayat yang telah saya bacakan tadi. Masalahnya mengapa kita tidak percaya terhadap janji Allah, sementara bisikan-bisikan nafsu selama ini itu yang kita ikuti. Kalau di mall, maaf, beli celana dalam saja ratusan ribu. Tetapi di masjid untuk infak kemaslahatan umat dan betul-betul oleh Allah tidak disia-siakan, mengapa nilainya sangat besar, saking besarnya kita tidak mampu mengeluarkannya. Lihat di kotak amal berapa? Paling-paling banter ya cuma 20.000, 50.000, jarang yang ratusan ribu. Lihat kita tatkala belanja di mall, uang 5.000 gak berharga, hanya untuk menjadi tukang parkir saja. Uang 5.000 itu berkurang. Dan ini nyata-nyata, ternyata kita betul-betul tertipu. Maka harben kita dudukkan sebagai harben harta benda, anis kita dudukkan sebagai anak dan istri, supaya tidak tertipu. Proteksi semua ini baik harben ataupun anis di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika punya uang, gunakan untuk meraih keridhaan Allah. Jika punya anak dan istri, proteksi diri agar kiranya dia menjadi istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, yang nantinya ikut masuk dalam amal soleh. Dan disinilah kita tidak tertipu, tak rugi, lalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak mendapatkan apresiasi Allah berupa ampunan, surga dan ridhonya. Sampai di sini insyaallah renungan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam acara dan tempat yang sama esok hari. Mudah-mudahan umur kita membawakan makna dan barokah, pertemuan kita mendapatkan progres dan bimbingan dari Allah, sehingga kita pandai menyikapi, berpikiran tepat, bertindak yang akurat, sehingga kita selamat dari tipuan diri kita sendiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka